Selamat datang, Mystikus Channel. Hadratus Syekh Kiai Haji Mas Duki bin Sulaiman Al-Lasimi, atau kadang dengan sebutan Mbah Mas Duki Lasem, mendapat julukan Macan Putih dari Pulau Jawa. Syekh Mas Duki Lasem lahir sekitar tahun 1908 Masehi di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dari pasangan Kiai Haji Sulaiman dengan Hajah Nyai Hadijah atau Kolmini. Dari jalur ayah nasab beliau bersambung ke Syekh Asaid Mutamakin Kajen Pati yang bersambung ke Raden Ahmad Rohmatullah atau Sunan Ampel. Sejak usia dini Mas Duki, kecil, dididik oleh ayahandanya sendiri. Kemudian ketika menginjak usia remaja atas petunjuk sang ayah dan pamandanya, Kiai Haji Thoib, melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Termas. Waktu itu diasuh oleh Syekh Kiai Haji Dimyathi bin Abdullah yang merupakan adik dari Syekh Kiai Haji Mahfudz bin Abdullah, murid dari pengarang kitab Iyanah At-Tholibin, yang makamnya ada di Makkah. Mas Duki remaja menimba ilmu di Pondok Pesantren Termas selama 11 tahun dengan rincian 3 tahun belajar dan 8 tahun mengajar. Salah satu dari sekian banyak murid Syekh Mas Duki Lasem di Termas adalah Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kemudian melanjutkan pendidikannya kepada Syekh Kiai Haji Masyud Pacitan. Usai belajar dari Pondok Termas, Mas Duki melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarromah selama 6 tahun. Di sana beliau belajar kepada Syekh Umar Hamdan Al-Maghrobi dan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Maghrobi. Di sana Syekh Mas Duki Lasem dipercaya menjadi pengajar di Haromain. Murid-muridnya semasa mengajar di Haromain banyak yang dari Indonesia. Di antaranya Kiai Haji Bishri Mustafa Rembang dan Kiai Haji Mashuri Rejoso Jombang. Gelar Syekh di Makkah. Syekh Mas Duki Lasem mendapat gelar Syekh karena termasuk salah satu ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Pada waktu itu sebutan Syekh dimiliki oleh 3 orang ulama, yaitu Syekh Mas Duki Al-Lasimi, Syekh Mahfudz At-Turmusi, kakak kandung Syekh Dimyathi, dan Syekh Yasin Al-Fadani. Sepulang dari Makkah, Syekh Mas Duki Lasem bertemu dengan Syekh Kiai Haji Said Dahlan, salah satu masaih di Pekalongan, yang kemudian menikahkan putrinya, Nyai Hajah Makrifah, dengan Mbah Mas Duki. Di Pekalongan Mbah Mas Duki Lasem sempat mendirikan pesantren. Beberapa muridnya semasa di Termas banyak yang pindah ke Pekalongan, dengan harapan dapat melanjutkan belajarnya pada beliau. Syekh Mas Duki Lasem sangat terkenal kalimatnya. Beliau termasuk ulama yang produktif menulis, hasil karyanya banyak dari beberapa fan ilmu. Setiap beliau mengaji suatu kitab, pasti diterangkan secara panjang lebar seakan mensyarahi kitab tersebut. Setelah beberapa tahun tinggal di Pekalongan, Syekh Mas Duki kembali lagi ke Lasem atas permintaan warga Lasem. Di Lasem Mbah Mas Duki mendirikan Pondok Pesantren Al-Islah pada tahun 1950 Masehi. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk menimba ilmu darinya, di antaranya dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Hikayat Macan Putih. Sebelum adanya bangunan Ponpes Al-Islah, tanah yang akan dijadikan pesantren tersebut merupakan tempat judi, pelacuran dan tempat pembantaian PKI. Jauh-jauh hari sebelum Syekh Mas Duki dilahirkan, pejabat desa setempat mengeluh kepada Said Abdurrahman, Mbah Sareman, ulama asal Tuban yang tinggal di Lasem yang terkenal kewaliannya, dengan mengatakan, "Mbah, bagaimana tempat itu kok dibuat sarang maksiat?" Kemudian Mbah Sareman mengatakan, akan ada macan atau harimau putih dari barat melewati sungai yang akan menempati tempat itu. Dan tanah itu akan menjadi tempat produksi ulama di tanah Jawa. Yang dimaksud dengan macan putih adalah Syekh Kiai Haji Mas Duki dan yang dimaksud sungai adalah Sungai Bagan yang terletak kurang lebih 700 meter sebelah barat tanah Ponpes Al-Islah. Murid Syekh Mas Duki. Di antara murid-murid Mbah Mas Duki adalah Kiai Haji Isyamuddin Pati, Kiai Haji Nur Rahmat Pati, Kiai Haji Salim Madura, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Zayadi Probolinggo. Juga Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Miftahul Ahyar Surabaya, Kiai Haji Jazim Nur Pasuruan. Termasuk murid-murid Syekh Mas Duki Lasem juga diantaranya adalah Kiai Muhtar Lutfi Nganjuk, Kiai Haji Imam Daroini Nganjuk, Kiai Haji Zuhdi Hariri Pekalongan. Ada juga Kiai Haji Taufikur Rahman Pekalongan, Kiai Haji Abdul Ghani Cirebon, Kiai Haji Abdul Mukti Magelang,
Kiai Haji Abdullah Skal Bangkalan, Kiai Haji Masduki Cirebon. Kemudian Kiai Haji Mahtum Hanan Cirebon, Kiai Haji Syairozi Cirebon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kisah-kisah Mbah Masduki. Kisah berikut disarikan dari tulisan Gus Muhammad Robert Asmi dari penuturan Kiai Muhtar Lutfi dan Kiai Haji Imam Daroini, keduanya adik kandung pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah Kiai Haji Nahrawi Zam, Nganjuk yang merupakan murid dari Mbah Masduki Lasem, mulai dari sisi ketawadukan, wirai, tawakal dan kesemangatan dalam mengajar. Suatu ketika ada santri yang sowan Mbah Masduki. Karena saking hormatnya, santri tersebut ingin mencium tangan Mbah Masduki bolak-balik. Namun yang mengejutkan beliau langsung menampik, dan berkata, "Awakmu marai ender racun nang atiku. Apakah engkau ingin menumbuhkan bibit racun di hatiku?" Kemudian beliau melanjutkan, "Masduki kui sopo?" Akhirnya santri tersebut mengurungkan niatnya. Sebuah hal lumrah bagi santri yang pulang ke rumah karena kangen dengan kampung halaman, dan merupakan kesunahan untuk membawa oleh-oleh pada ulama. Namun tidak semua oleh-oleh diterima oleh Mbah Masduki. Syekh Masduki Lasem sering bertanya pada santri yang membawa oleh-oleh, "Iki jajan tekan ngendi, oleh-oleh ini dari mana?" Jika si santri menjawab dari orang tuanya, maka Mbah Masduki berucap, "Alhamdulillah." Namun jika oleh-olehnya bukan dari rumah, Mbah Masduki akan berkata, "Haram. Awakmu disangoni bapak ibumu dingge sangu modok, ora dingge nukoke jajan aku, haram. Kamu dikasih uang ayah ibumu untuk uang saku mondok, bukan untuk membelikanku oleh-oleh." Waktu mengaji Mbah Masduki sering bercerita, "Aku kui anake bakul beras, budal mondok adol pitik, tak tukokne rokok, tak dol nang santri termas, aku hanyalah anak pedagang beras, pergi mondok dengan menjual ayam, kemudian uangnya aku belikan rokok, dan kujual ke santri termas." Dalam kesempatan lain, waktu beliau ngaji, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Spontan santri yang mengikuti ngaji semburat melarikan diri. Dengan tersenyum beliau berkata, "Santri, kok wedi karo rohmate pangeran." Kemudian beliau dengan tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat pengajian dengan berpayungkan sajadah beliau. Ada kisah Mbah Masduki lainnya, pernah suatu ketika Kiai Muhtar Lutfi mengikuti pengajian tafsir Jalalain yang dihatamkan hanya sebulan Ramadan saja. Di tengah penat yang mendera dan kantuk yang sangat, banyak santri yang tertidur. Tiba-tiba Mbah Masduki menggebrak meja, "Bruak. Setane Melayu, diiringi tawarnya beliau dan santri yang gelagapan bangun tidur. Begitu pula sewaktu Mbah Masduki menyemangati para santri agar tidak cepat puas dengan ilmu yang didapatkannya, beliau dawuh, "Nahu syarafmu kui opo? Urung enek saku kui rengku, ilmu nahu syarafmu seberapa sih? Belum ada secuil kuku hitamku." Mbah Masduki dan Mbah Mat Jipang. Sebagai ulama yang ahli fikih, nahu, syaraf, tasawuf dan banyak fan lainnya, sangatlah wajar apabila waktu mengaji Mbah Masduki mengoreksi kitab yang dibacanya. Syahdan, waktu itu beliau sedang membaca kitab Siroj At-Tholibin karangan Syekh Ihsan Jampes Kediri, yang sekarang menjadi salah satu mata pelajaran di Universitas Al-Azhar Kairo. Mbah Masduki sering berkata, "Iki keliru," sambil langsung mencoret lafadz kitab tersebut dengan pena yang beliau bawa. Kabar ini terdengar oleh Mbah Mat Jipang, salah seorang ulama Kediri yang sangat terkenal kecerdasannya. Sehingga masyarakat sekitar menjulukinya dengan Mbah Jipang, kepanjangan dari ngaji gampang. Mendengar itu, Mbah Jipang langsung berangkat ke Pondok Lasem dengan menyamar sebagai orang desa. Kemudian beliau bertamu ke dalam Mbah Masduki. Setelah dipersilakan masuk, terjadilah adu argumen yang sangat tajam dan lama. Saking lamanya, debat antara Mbah Masduki dan Mbah Mat Jipang terjadi beberapa hari. Istirahat hanya saat waktu sholat dan waktu istirahat malam. Singkat cerita setelah debat usai, Mbah Masduki mengakui keilmuan Mbah Jipang dan membenarkan Siroj At-Tholibin yang disalahkannya. Pada kesempatan lain, Mbah Masduki berkata pada santri yang mengaji, "Aku kalah karo wong Kediri." Latar belakang Mbah Masduki menyalahkan beberapa lafadz kitab tersebut adalah karena kehati-hatian beliau. Terbukti, selang beberapa waktu beliau berkata, "Syariat kui koyok dalan nang pinggir kali, nek minggir-minggir iaso gampang kecemplung, sing aman nang tengah wae." Syariat itu ibarat jalan yang berada di pinggiran sungai, kalau terlalu ke pinggir akan mudah tergelincir, yang aman berjalan di tengah saja. Syekh Masduki wafat.
Hadratus Syekh Kiai Haji Masduki Alasimi termasuk runtutan pewaris tanah Jawa setelah kurun Syekh Kiai Haji Asnawi Banten yang dikenal sebagai simbol tombak Mangkumulyo, Kutbul Jawi. Simbol tersebut merupakan warisan dari Syekh Subakir, orang pertama pembabat tanah Jawa. Mbah Masduki wafat pada tahun 1975 Masehi, tepatnya tanggal 17 Jumadil akhir tahun 1396 Hijriah. Dan disemayamkan di Pondok Pesantren Al-Islah Lasem. Sejak tahun itu Ponpes Al-Islah diteruskan oleh putranya, Syekh Kiai Haji Hakim Masduki, yang dilahirkan sekitar tahun 1942 Masehi. Di usia yang sangat muda, 12 tahun, Syekh Hakim sudah mengajarkan kitab Jam' Al-Jawami. Di usia 17 tahun beliau menyusun karya tulis dalam fen ilmu tauhid berbentuk syair yang dinamai Nadzom Ibnu Alasimi. Kemudian kitab tersebut disyarahi pada usia 40 tahun dan diberi nama Adzahoir Al-Mufidah, yang sudah tersebar di berbagai penjuru negeri, seperti Bangladesh, Makkah dan Yaman. Karya tulis lainnya dari Syekh Masduki Lasem berjudul Goyat Al-Maram fi Ahadits Al-Ahkam, yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Syekh Masduki Alasimi. Pertama, agar santri bisa berdakwah dan berperan di masyarakat, maka selama masih di pondok harus belajar berbagai ilmu, menimba beragam pengetahuan dan kemandirian. Pesan Syekh Masduki, santri harus menempa diri semaksimal mungkin selama di pondok. Karena nantinya tidak tahu apakah akan tinggal di kota ataupun di kampung. Di antaranya harus belajar memimpin tahlil dan yasinan. Karena ini sangat dibutuhkan di masyarakat, baik kota ataupun desa. Kedua, santri harus belajar bahasa asing, bahkan bahasa Sweden. Jika suatu saat harus hidup dan berdakwah di masyarakat kota, maka ia akan siap. Tidak minder bergaul dan bertemu dengan masyarakat lintas daerah dan negara. Pesan yang kedua ini, tentu pesan jauh ke depan yang melampaui zamannya. Dalam tantangan masa kini, penguasaan bahasa asing bagi santri adalah kebutuhan. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris adalah niscaya. Benar yang dipesankan Syekh Masduki, dengan penguasaan bahasa asing, santri akan bisa lebih percaya diri, bertemu banyak kalangan, mendakwahkan nilai-nilai luhur Islam. Ujungnya, Islam rahmatan lil alamin dapat terjawantahkan. Islam dapat menyapa berbagai lapis masyarakat global. Semoga kita dapat memetik hikmah dan inspirasi dari para guru-guru mulia. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.